Salut à tous, moi, Marie Gabriela. Sekarang kita akan membahas tentang teori semiotika Roland Barthes. Nah, sekarang kita akan membahas dulu pengertian semiotika menurut para ahli. Secara umum, semiotika adalah ilmu tentang tanda. Terdapat berbagai macam pengertian tentang semiotika yang dirumuskan oleh para ahli semiotika. Di antaranya yang pertama yaitu adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda. Sebagai sebuah ilmu, semiotika selalu dihubungkan dengan kata semiosis, yaitu sebuah istilah yang digunakan dalam semiotika untuk merancang produksi dan interpretasi sebuah tanda. Kemudian yang kedua ada Charles Sanders Peirce yang mendefinisikan semiotika adalah ilmu umum tentang tanda. Kemudian yang ketiga ada Roland Barthes. Roland Barthes ini menyatakan bahwa semiotika adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar. Baiklah, kita akan membahas tentang konsep semiotika Roland Barthes. Menurut Roland Barthes, semiotika memiliki beberapa konsep inti. Yang pertama ada signification, yang kedua ada denotation, dan yang ketiga ada connotation, serta yang keempat ada meta language atau myth, atau yang biasa kita sebut dengan mitos. Yang pertama kita membahas tentang signification. Menurut Barthes, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifie, dan signifii yang menghasilkan sebuah tanda. Nah, jadi dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain. Dalam arti bahwa signified dan signifie diungkapkan dengan signifie. Misalnya, kata kucing. Dengan signifie hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu denotation atau arti penunjukan, dan connotation atau makna tambahan. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifie dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat di antara dua jenis signified dan signifie, yaitu denotatif signifie dan connotatif signifie. Denotation dan connotation selalu digambarkan dalam istilah level of representation dan level of meaning. Dalam bukunya yang berjudul Elements of Semiology, Roland Barthes membedakan denotation dan connotation dalam merujuk pada pendapat Lewis dengan menggunakan istilah order of signification. Nah, denotation adalah order of signification. Yang pertama, pada tingkatan ini terdapat sebuah tanda yang terdiri atas sebuah signifie dan signified, yang dalam artiannya denotation merupakan apa yang kita pikirkan sebagai sebuah literal yang bersifat tetap dan memiliki makna kamus, sebuah kata yang secara ideal telah disepakati secara universal. Sedangkan connotation adalah order of signification. Yang kedua, yang berisi perubahan makna kata secara asosiatif. Menurut Barthes, hal ini merupakan berlaku pada tataran praktis. Membatasi makna ke dalam sebuah denotatif akan sangat sulit karena tanda selalu meninggalkan jejak makna pada konteks sebelumnya. Kemudian
Yang ketiga ada metallurgy atau myth atau yang biasa kita sebut dengan mitos. Jadi pada bagian akhir dari bukunya Barthes yang berjudul Mythologies, Roland Barthes mengkombinasikan beberapa contoh kasus ke dalam satu teori yang diramu melalui tulisannya yang berjudul Myth Today. Jadi Barthes ini mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Ia juga menganalisa proses mitos secara jelas dengan menyajikan contoh-contoh yang khusus. Lalu berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Ferdinand de Saussure, Barthes berpendapat bahwa signification ini dapat dibagi ke dalam denotation dan connotation. Yang dimaksud dengan denotation tingkatan makna, deskriptif, dan literal yang dibagi oleh sebagian besar anggota dalam sebuah kebudayaan. Jadi sedangkan yang dimaksud dengan connotation adalah makna yang diberikan oleh signifiers yang terhubung dengan kebudayaan yang lebih luas seperti kepercayaan, sikap, kerangka kerja, dan ideologi bentukan sosial. Kemudian menurut Barthes itu mitos itu adalah signification dalam tingkatan connotation. Jadi, sebuah tanda bisa diadopsi secara berulang dalam dimensi sintakmatik, maka bagian adopsi akan terlihat lebih sesuai dibandingkan dengan penerapan lainnya dalam pragmatik. Kemudian, connotation, tanda menjadi dinaturalisasi dan dinormalisasi. Naturalisasi mitos adalah sebuah bentukan budaya. Jadi, yang ketiga itu mitos. Mitos merupakan a second order semiological system. Sebuah tanda dalam sistem pertama menjadi signifié pada sistem kedua. Menurut Barthes, tanda adalah sistem pertama atau bahasa. Sebagai bahasa objek, mitos sebagai meta language. Signification mitos menghapus sejarah atau narasi tanda dan mengisi ruang kosong tersebut dengan makna yang baru. He don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. Kemudian kita akan mempelajari tentang manfaat mempelajari teori semiotika Roland Barthes. Mempelajari teori semiotika Roland Barthes dapat memberikan manfaat yang pertama. Mempelajari semiotika dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran sains dan peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk suatu realitas sosial. Kemudian yang kedua dapat menggali berbagai macam perspektif atau sudut pandang semiotika. Kita dapat menyadari bahwa informasi atau makna tidak sajikan di dunia. Makna ini tidak dikirimkan pada kita, namun kita lah yang secara aktif menciptakan makna berdasarkan kode-kode yang ada. Kemudian kita belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahaminya kecuali melalui berbagai tanda dan kode yang telah dibentuk. Kemudian memahami tahapan analisis semiologi dan menerapkan dalam kajian media, komunikasi visual, komunikasi massa, periklanan, dan lain-lain. Jadi sekianlah uraian tentang teori semiotika menurut Roland Barthes. Terima kasih. Au revoir.